dalam dakwah di negeri Betang ini. Amin Allahumma amin. Cinta baginda Nabi. Yang cinta baginda Nabi angkat tangan. Kita berselawat bersama-sama J. Yang berselawat mudah-mudahan akan mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang nutup aurat kayak gini, berukut-berukut sampai semut tidak bisa melebu. Tapi keluar dari majelis pengajian udul ke meleleh. Itu namanya gak ikhlas dalam berpakaian. Halo? Kan tetap bisa toh sambil kerja pakai jilbab kan tetap bisa toh? Nggak boleh. Jilbab sambil kerja kan tetap bisa toh? Walaupun sampai yang belum bisa berhijab 100%, belum bisa berhijab 100%, yang hanya kelihatan matanya tok itu. Walaupun zaman belum bisa seperti itu, ya kayak gini lah minimal ini pakaian-pakaian ahli surga insyaallah. Terlebih ini di bulan Ramadan yang istiqomah ke? Demi Allah, Anda lebih cantik kalau pakaiannya kayak gitu. Tapi aku mau pergi ketemu Sendio, ketemu aku. Ini. Tekoni, arek tekoni aku prosok. Aku jelek bodi. Kelelek pamer-pamer kamu. Gak pantes, atasnya ini loh teman, keren. Cantik. Oke, puasa mengajarkan kita nilai keikhlasan. Berikutnya, puasa juga mengajarkan kita nilai kejujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba siang hari bulan puasa, misalnya kayak gini ya, tadi wudu mau sholat kan wudu itu ada berkumur. Kamu ilo kumule gak ngerti berkumur. Kayamu pacar-pacar bisa gak ngerti berkumur. Ketika kamu mungkin tidak tahu semuanya. Nah, aku kemajuan ini mau ini. Aku sampai gak sadar lupa. Bukan, aku biasanya kan pakai apa ini jadinya. Apa ini? Energi itu gak nganggur. Tali. Makanya mohon maaf nanti jangan ada yang nanya sarung. Aku juga lali. Gak bawa, maaf. Ya ini yang anggota ini. Bisa.
ngedeni gua. Udah. Puasa juga mengajarkan kita nilai kejujuran. Misalnya ya sama lagi wudhu berkumur itu 3 kali. Terus ada air kemu itu yang sampai korupsi. Dilem. Saya boleh no. Udah, nggak ada yang tahu. Jangankan polisi, orang temen yang disampaikan ini nggak tahu kalau sampai bilang. Ayo prakteknya nggak apa-apa. Wudhu kamu. Kamu seperti. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Karena sadar Allah melihat. Malu sama Allah. Padahal bisa saja kok itu. Bisa saja. Atau misalnya di rumah majikan, aku tak ngomong omahmu. Gayamu di omahnya kok. Mana gayamu yang ngomong, ayo mbak mampir omahku. Oleh membangun kapan? Oleh majikanmu. Oleh ngomong nang omahku. Aku kono. Iso tuku omah ning Hongkong. Lo berangkat training perkara. Lagi boten? Sampai kerja terus tahun gak nyaur utang gak lunas. Ya tahu dirimu boros kok. Sampai kalau lagi di rumah majikan misalnya ya majikan kan gak ada yang puasa. Sampai siang-siang puasa, mbok mokel sak karep-karepmu lah ya iso-iso bae. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena sampean jujur. Jujur. Sampean tahu dan yakin Allah mengawasi. Coba alangkah indahnya kalau ini kita terjemahkan dalam hidup kita sehari-hari. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Alangkah indahnya hidup kita kalau fakta kejujuran ini kita terjemahkan dalam hidup kita, kita aplikasikan dalam hidup kita. Ada kesempatan untuk ngambil duit misalnya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Allah tahu, Allah melihat. Luar biasa. Puasa mengajarkan kepada kita tentang nilai kejujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang gak ada orang yang tahu, tapi kita punya keyakinan, kita punya kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Orang itu kalau sudah punya kesadaran dan keyakinan penuh diawasi oleh Allah, dipantau terus oleh Allah, gak mungkin dia nakal, gak mungkin dia berbuat kesalahan. Berikutnya, para jamaah yang saya hormati, saya sayangi, saya kanani. 3 tahun memendam rindu ini. Ternyata jamaahnya makin cantik-cantik. Karena mata saya yang salah lihat. Ya, keren, luar biasa. Semangatnya jamaah Hongkong untuk ngaji juga luar biasa, masya Allah. Perjuangan. Maka selama suasana seperti ini dipertahankan, jangan pernah berkecil hati bahwa kerja sampean semua juga bernilai ibadah. Terlebih di waktu libur kayak gini, nyempat-nyempatkan ngaji. Ini yang bisa rutin dan istiqomah dari BMI seluruh dunia, ini Hongkong ini yang bisa mengadakan itu. Alhamdulillah. Kalau di negara-negara lain itu event besar itu hanya bisa dilaksanakan pada PHBI aja, momen-momen tertentu saja. Tapi kalau di Hongkong bisa tiap minggu bikin pengajian. Keren, ini luar biasa. Padahal sewa gedung, padahal bayar. Ini jamaah Hongkong ini gak eman. Keren. Enggak. Masuknya pakai tiket.
Coba begitu datang wis ana kotak Doraemon. Saya kok, tapi itu sama sekali nggak ada pengaruh bagi jamaah, malah seneng ada peluang. Habis ini nanti masih ada infak keliling, kesempatan untuk jariah. Jadi saya kerja ibadah, saya ngaji ibadah, saya sedekah ibadah. Saya yakin semuanya akan menjadikan hidup saya berkah. Anak-anak saya berkah, suami saya berkah, orang tua saya berkah, keluarga saya berkah. Dan itu menjadi wasilah selamat dan hidupnya keluarga kami dunia akhirat. Ini keren, bagus. Soalnya dirimu mau ibadah pakai tahajud gak mungkin. Ibadah pakai jihad apalagi koyo berat. Kalau mau kon wiridan akeh gak. Akeh gawe kon sira mungkin. Wis tak mungkin. Oh, nanti ku main dari rumah ya sih mau kau ini nanti dia nanti paling lagi nyekel tasbih dong. Lah mau kawan kerja sore kerja bengi kerja. Dia tahu mau baca Quran. Minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi bi yadihi maka setiap ada kesempatan keren. Lah yo wong ngasih tausiah kita lagi ceramah kok Pak. Modelnya kayak njero opo. Lah begitu aku noleh. Nah, sorry ya yang di belakang. Pokoknya I love you semuanya. Allah luar biasa. Ini jelas gak duwe tiket. Lah yo gak duwe tiket dong. Terima no, malah sampean derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Sampean di atas. Nah, mereka yang di bawah. Kalian pasti non dua potongan gak duwe isin. Konek kali, pakai keringan dua, orang bawa tiket susah. Salah ngono, kategori infake koin, kita ngono. Teman-teman. Dan spesial saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Anja yang di Hong Kong, matur suwun. Keren luar biasa. Tak kasih tahu kan, sahabat Anja ini makhluknya cuma berapa? Memang belum terkoordinir dengan baik. Kalau jamaah Anjamania insya Allah udah banyak lah. Ini semuanya insya Allah juga jamaahnya Anwar Zahid. Saya melihat wajah-wajah lama masih banyak bergentayangan di sini. Masa itu yang Anjamania, Zahirmania itu makhluk lawas. Itu kulino infak $10 dulu. Apa masuk wajah-wajah lama. Dan insya Allah udah gak asing lagi. Alhamdulillah barokah pandemi. Kalau dulu Anwar Zahid itu anti medsos. Saya di berbagai kesempatan setiap datang ke Hong Kong saya selalu keluar-keluar. Anwar Zahid nggak punya akun medsos apapun, Facebook nggak ada, Twitter nggak punya, IG juga nggak punya, mulai dulu nggak pernah punya. Tapi barokahnya pandemi kan sungkopi tanggapan. Sampai kena imbas PPKM, penurunan pendapatan Kiai Mubarak. Ya sebenarnya kalau jadwal saya sih pas sampai akhir Desember 2021. Tapi mulai 2019 itu kan udah stop, nggak ada izin untuk mengadakan event. Di Indonesia juga sama, nggak ada izin untuk mengadakan event, apalagi skalanya besar yang menimbulkan kerumunan. Kalau agenda jadwal persis sampai Desember 2021. Tapi semuanya nggak dapat izin, nganggur. Justru jamaah yang banyak, mubalek penceramah yang jamaahnya banyak itu malah diawasi. Yang enteng waktu itu yang jamaahnya sedikit-sedikit itu belesep yang tingkat tetap bisa gaya acara di Indonesia. Karena yang kita nggak bisa harus izin macam-macam. Jamaahku lumayan lama.
Justru mandek akhirnya barokahnya itu kita ngaji bareng sama anak-anak di pesantren. Tiap hari ngaji sama anak-anak. Dan terus jamaah yang dari Kalimantan, Sumatera, termasuk yang dari luar negeri, dari Hongkong juga, bengok-bengok pengen ikut ngaji. Terus teman-teman usul, ya udah kalau gitu kita bikin akun YouTube. Ya kalau hitung-hitung dari gue. Gitu loh. Nah, akhirnya teman-teman usul apa ini terus ini kita bikin channel YouTube. Akhirnya aku lab langsung memang. Bismillah. Nah, mulai saat itu, mulai awal pandemi 2020 itu bikin channel YouTube namanya Anza Channel Anwar Zahid. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Biar keren gitu loh. Masa aku kali Anwar Channel gak pantas. Iya. Zahid Channel juga gak pantas. Misalnya Ahmad Anwar Zahid ketahuan. Disingkatlah Anza. Makanya saya ini panggilannya Abah Anza. Bener ini yang disingkatan oleh masa aku gak oleh. Ini kan ono UYM, ono UWAH, ono UAS, ono UGM. Masa aku gak oleh Anza. Ono Aakim, Anwar. Ini itu Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza Channel Anwar Zahid. Ya. Mungkin ada yang belum subscribe. Saya sudah subscribe. Subscribe bisa teman-teman. Makasih yang sudah subscribe, makasih. Ya termasuk cepat, alhamdulillah. Jadi 2 tahun kita subscribernya udah 1.300.000. Alhamdulillah. Aku tuh berpikirnya gini, ya Allah, yang mau makin biaya. Iyalah, umpama get biaya paling subscriber itu 5 juta. Loh, kan gak promosi gak. Ket mulai zaman HP ungkal. Mulai HP apa itu namanya? Nokia. Itu kayak HP jadul lah. Mulai Yang HP paling anu kan jadul itu Nokia. kan. Coba mulai ada pertama YouTube kita udah bikin kayak yang lain loh, lumayan loh, penghasilannya ternyata lumayan. Baru tahu. Itu kalau dari sisi nominal mohon maaf, tapi tujuan utamanya bukan di situ. Satu ya untuk menjalin ukhuwah biar silaturahim dan persaudaraan melalui medsos itu makin benar. Yang kedua ya untuk ngimbangi lah, untuk mewarnai biar medsos itu gak dikuasai oleh mereka yang dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, kafir. Paling tidak itu harus dikantor juga, kita juga harus ada ya. Terus berikutnya alhamdulillah itu sekarang punya akun YouTube resmi, yaitu punya Anwar Zahid Anza. Nah terus gara-gara itu teman-teman pondok ikut bikin channel juga namanya Ponpes Sabilun Najah Simo. Itu juga channel kami. Terus tim admin gawe maneh Abah Anza Pondok Simo. Sakarepmu. Itu 3 channel YouTube resmi. Terus IG itu dulu pernah bikin udah 1 juta sekian. Tahu-tahu hilang, udah hack nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu hilang. Jadi followersnya udah 1 juta sekian. Sekarang baru 2 bulan bikin akun IG itu apa ya jenisnya? Abah Anza Official. Boleh ya, nanti tak berubah. Nah itu yang pegang admin, tapi itu akun resmi ya, akun resmi Abah Anza Official. Yang belum follow silakan. Udah, yang laki ibu dari ibu. Ya itu, udah. Apa? Ya. Nggih sayang, nggih. Ramadan yang tadi yo nggo sarung yo udo. Ya nggo sarung wong iki. Nggo. Ini bakal terlalu maju. Bahaya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setidaknya Ramadan punya 3 keagungan yang ini tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Kalau soal pahala, saya yakin panjenengan semua sudah tahu. Nah, 3 keagungan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Ini diantara keistimewaan Ramadan. 1, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali ke Baitul Izzah. Itu di bulan Ramadan. Sehingga ada peristiwa yang diperingati sebagai nuzulul dan nuzulul Quran itu berbarengan pula dengan Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu berbarengan dengan nuzulul Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar. Dibuktikan dengan ada salah satu surat dalam Al-Quran yang disebut surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu bareng dengan nuzulul Lailatul Qadar. Itu banyak riwayat yang mengatakan kapan itu, pada malam 17 Ramadan. Ya, karena turunnya Al-Quran itu juga bersamaan dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya 2 pasukan, pasukan mukminin dan pasukan musyrikin. Yang dimaksud bertemunya 2 pasukan itu dalam peperangan. Perang apa? Perang yang terdahsyat dalam sejarah Islam, namanya Perang Badar. Dan pertemuan 2 pasukan, pasukan mukminin dengan pasukan kafirin dalam peperangan dahsyat yang disebut Perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 17. Makanya ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran bukan pada malam 17 Ramadan, tapi pada malam 24 Ramadan. Itu. Jadi pertama, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Kok jadi istimewa Ramadan? Ya iya, karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti istimewa. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti istimewa. Saking istimewanya Al-Quran, maka semua, apa saja, siapa saja, mana saja, pokoknya yang berhubungan kalau Al-Quran ikut jadi istimewa, ikut jadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking istimewanya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Ayo ikut menjadi mulia. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Turunnya pada malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Ini bukti, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Maka tempat manapun di belahan bumi ini yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Siapapun yang mengajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang belajar, mengaji, mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti menjadi orang yang mulia. Maka Al-Quran itu penuh dengan kemuliaan. Dan itu diturunkannya di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. 2. Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah
untuk memberikan kewajiban khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah syiyam, ibadah shaum, atau kita biasa istilahkan ibadah puasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam, tapi nilai keutamaannya, nilai kebaikannya mengalahkan 1000 bulan. Barang siapa yang beramal pada malam itu, maka sesungguhnya dia sama dengan beramal selama 1000 bulan tanpa dipotong oleh aktivitas yang lain. Sopo wonge ngelakoni amal barengi Lailatul Qadar itu, maka seperti dia beramal seperti itu tanpa henti selama 1000 bulan. Itu kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, Ramadan ini luar biasa pahalanya. Kalau di luar Ramadan, amal ibadah dan kebaikan kita itu dilipat gandakan minimal 10, maksimal 70. Rata-rata al-hasanatu bi asyri amsalihah. Kebaikan satu dibalas 10. Tapi khusus Ramadan, kebaikan satu minimal dibalas 1000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumpung Ramadannya belum lewat, jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Siapa? Orang yang Ramadannya tidak bisa membawa perubahan, Ramadannya tidak bisa menjadikan kebaikan. Ramadan berlalu tanpa arti. Itu orang yang sungguh celaka. Kalau bulan Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, hanya kematian yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Ramadan akan berakhir sebentar lagi, betul? Banyak orang yang sedih karena ditinggal Ramadan. Boleh, tapi jangan khawatir, tahun depan Ramadan akan kembali. Jangan khawatir, tahun depan ada Ramadan lagi. Amin. Jangan bersedih, tahun depan masih ada Ramadan lagi. Amin. Yang patut kita sedihkan itu kalau tahun depan Ramadan datang sementara kita sudah pergi. Halo? Halo. Halo? Halo. Itu kita yang layak untuk bersedih ketika Ramadan datang.